Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang soleh dan solihah, semoga kalian dalam lindungan Allah dan selalu sehat dan semangat. Mana suaramu? Bismillah. Mana semangatmu? Allahu Akbar. Darul Hikam, berfikir, berzikir bersama Asyab Jos. Anak-anakku kelas 4, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini kita akan berdoa terlebih dahulu, semoga setiap apa yang kita pelajari mendatangkan berkah, umur, ilmu, rizki, iman, taqwa yang tangguh. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu beriman pada malaikat Allah. Siapakah bunda malaikat Allah itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya, tidak memiliki nafsu, makhluk yang taat dan patuh kepada Allah. Masuk dalam ciri-ciri pengertian. Jadi malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya yang bersifat gaib karena tidak punya jasad atau badan, tidak berwujud, maksudnya badannya tidak terlihat oleh mata, itu namanya gaib, tidak terlihat oleh mata. Tidak memiliki nafsu, jadi tidak ada nafsu untuk buruk. Nafsu itu lebih mengarah pada keburukan. Jadi malaikat ini diberi Allah tatanan taat saja kepada Allah. Dalil Al-Qur'annya tentang malaikat adalah yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi malaikat itu sistemnya sami'na wa ata'na, mendengarkan dan melakukan. Apa yang diperintahkan Allah, sujud sampai hari kiamat. Merintahkan Allah bertasbih subhanallah sampai hari kiamat pun bertasbih terus. Diperintahkan Allah menurunkan hujan, juga menurunkan hujan terus, nggak ada berhentinya. Nah, bunda punya lagu, perhatikan betul-betul nggih. Kita mulai. Lagunya apa? Kita pakai nada sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Malaikat Allah, malaikat Jibril nyampaikan wahyu, sedang Mikael membagi rizki, pencabut nyawa tugas Israel tiup sangka kala tugas Israfil, pencabut nyawa tugas Israel tiup sangka kala tugas Israfil, Raqib dan Atid pencatat amal baik dan buruk semua manusia, Mungkar dan Nakir tanya di kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Mungkar dan Nakir tanya di kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Malaikat Ridwan penjaga surga diperuntukkan bagi yang takwa. Malaikat Malik jaga neraka akan menyiksa orang durhaka. Malaikat Malik jaga neraka akan menyiksa orang durhaka. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Di situ tadi bunda sudah menyebutkan seluruh pekerjaan para malaikat-malaikat Allah. Di antaranya malaikat Mikael ini punya double job, di mana double jobnya Mikael adalah selain pembagi rizki juga penurun hujan. Nama lain dari malaikat Malik adalah malaikat Zabaniyah, jadi punya nama double. Oke, sudah dimengerti? Meyakini keberadaan malaikat sesuai rukun iman. Jadi iman kepada malaikat itu tujuannya adalah meyakini bahwa Allah telah menciptakan
makhluk namanya malaikat sebagai pembantu Allah untuk membantu baik menurunkan menyampaikan wahyu dan sebagainya. Itu tadi nggih lagunya bisa kalian hafalkan. Kalau ini pernah Bunda ajarkan ke sampean. Rukun iman itu ada 6. Iman pada Allah, pada malaikat, juga pada kitab-kitab Allah. Iman pada Rasul dan hari kiamat, juga pada qada-qadar Allah. Masih ingat ya? Jadi iman yang pertama iman kepada Allah, dan yang kedua adalah kepada malaikat. Karena malaikat adalah merupakan makhluk Allah, pembantu Allah yang paling setia. Kalau manusia ini masih di antara nafsu dan ketaatan. Ini adalah dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan kemudian atau hari kiamat, ya, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Di ayat yang lain juga, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Sesungguhnya barang siapa yang beriman pada yang gaib, di antaranya adalah malaikat, maka dia wajib melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Pengaruh iman kepada malaikat Allah bagi kehidupan manusia adalah manusia itu semakin yakin kebesaran dan kekuasaan Allah. Karena dia tahu malaikat kok ngono diutus Allah, melihat, mengambil, wah semuanya sudah lengkap. Senantiasa bersyukur kepada Allah atas penciptaan malaikat. Karena malaikat membantu setiap apa yang dikerjakan oleh manusia, kesulitannya Allah mengirim malaikat-malaikat itu, kadang berwujud manusia. Menumbuhkan cinta kepada amal soleh. Semakin kita tahu bahwa malaikat itu taati luar biasa, kita sebagai manusia seharusnya malu. Karena kita dibekali Allah dengan segala macam dan paling sempurna kita itu penciptaannya. Ada roh, ada jasad. Di sana kita diberi Allah akal fikiran yang membedakan kita dengan yang lainnya. 4, takut berbuat maksiat. Ya, karena kita tahu di sini ada raqib dan atid, pencatat amal baik dan buruk. Ketika kita merasa bahwa ada yang mengawasi kita selain Allah, yaitu malaikat 2, maka seharusnya kita malu untuk berbuat dosa, mencuri, ngambil milik temannya, ngambil jajan temannya, membuli temannya, itu nggak bagus semuanya. Nah, di antara perilaku meneladani beriman kepada malaikat itu tidak meninggalkan sholat. Jelas ya, selalu berkata jujur karena diawasi oleh 2 malaikat raqib dan atid. Selalu bersyukur atas nikmat Allah, sopan ramah pada orang lain, rajin belajar, itu pasti. Anak-anakku sekalian, itulah yang bisa Bunda sampaikan. Intinya malaikat itu adalah penciptaan Allah yang luar biasa, dari nur atau cahaya yang luar biasa. Anak-anakku, semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang solih, yang terarah, istiqomah dalam kebaikan. Jaga diri kalian. Salam sehat dan semangat dari Bunda Iis. Jangan lupa lagu tadi kalian hafalkan. Malaikat Jibril nyampaikan wahyu, sedang Mikail pembagi rizki. Nah, kalian hafalkan, insya Allah kalian akan cepat hafal dengan lagu-lagu itu. Demikian, jaga diri kalian. Bunda selalu sayang dengan kalian. Semoga pandemi segera berakhir dan kita segera bisa berjumpa. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.